Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan memohon keampunan. Kami berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan tiada nabi setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar ayat ini disampaikan oleh para ulama, para dai dan para ustadz tentang salah satu cara untuk menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melakukan ibadah sholat. Pertanyaannya yang muncul adalah, gimana sih sholat yang dapat mendatangkan pertolongan Allah? Saya yakin teman-teman di sini pasti sudah melaksanakan sholat 5 waktu ya. Tapi mungkin pertanyaan seperti ini sering muncul gitu di benak teman-teman dan mungkin juga di benak saya sendiri. Kayak seperti, saya udah sholat tapi kok masalah saya masih terus datang gitu. Saya udah sholat tapi kok doa saya nggak pernah diijabah. Padahal katanya sholat itu artinya doa. Terus juga mungkin saya udah sholat tapi kok musibah itu datang terus ke saya gitu. Saya udah sholat tapi kok masalah hidup saya itu nggak pernah selesai-selesai gitu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang mempertanyakan tentang udah sholat kok tapi masih gini-gini aja gitu. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar tentang bagaimana cara sholat yang dapat mendatangkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Ya, mari kita sama-sama renungkan sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa dahulu di masa Nabi ada seorang laki-laki dari kota Madinah yang tengah melakukan perjalanan perdagangan ya dari Syam ke Madinah untuk berdagang. Ya, jadi di tengah perjalanan si pedagang ini tadi ternyata dicegat, dirampok oleh seseorang dan hartanya seluruh harta dagangannya itu diambil, dirampas oleh perampok. Kemudian pedagang ini bertanya kepada perampok tadi, "Wahai fulan, jika engkau menginginkan hartaku maka ambillah. Tapi tolong biarkan aku melanjutkan perjalanan." Tapi perampok tadi berkata, "Tidak bisa. Adapun hartamu sudah menjadi milikku," katanya. "Dan sekarang aku ingin membunuhmu." Itu kata perampok tadi. Kemudian karena melihat bahwa tidak ada harapan, pedagang tadi berkata, "Baiklah kalau begitu, engkau boleh membunuhku, tapi izinkan aku untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok ini mengabulkan permintaan dari si pedagang. "Ya sudah, kamu boleh sholat, tapi sebentar saja," katanya si perampok tadi.
Dengan begitu, si pedagang akhirnya sholat 2 rakaat dan dia sholat dengan kondisi yang sangat khusyuk dibandingkan sholat-sholat dia yang sebelumnya. Di dalam sholatnya, dia setelah Al-Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca surah An-Naml ayat 62 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Yang artinya, bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah, pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Quran Surah An-Naml ayat 62. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ayat yang dibaca oleh pedagang tadi dalam sholatnya. Dia membaca ayat tadi dengan penuh penghayatan dan penuh perenungan. Dia mentadaburi ayat-ayat tadi, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan? Dia menghayati ayat-ayat ini tadi. Dia mentadaburinya sehingga muncullah rasa yakin di hatinya bahwa harapannya saat ini satu-satunya hanyalah Allah yang yujibul muttar. Dia dalam kondisi muttar, dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi terancam. Jadi muttar itu di sini bisa bermakna terancam, kesulitan, kesusahan, dan berbagai macam makna dari ketidakberdayaan. Siapa yang yujibul muttar? Siapa yang akan memperkenankan doa orang yang tidak berdaya selain Allah? Wa yakshifus su' dan menghilangkan kesusahannya selain Allah. Maka muncullah setelah membaca ayat tadi, muncullah rasa yakin bahwa hanya Allah yang dapat memperkenankan doanya. Setelah selesai sholat, dia mengangkat kedua tangannya, dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia. Ya Rabbi, wahai Tuhan yang maha pengasih, wahai Tuhan yang maha penyayang, wahai Tuhan yang memiliki arsy yang mulia, wahai Tuhan yang menampakkan makhluk, wahai Tuhan yang mengembalikan, wahai Tuhan yang maha melaksanakan apa yang dia kehendaki. Aku mohon dengan cahayamu yang memenuhi sudut-sudut arsy-Mu. Hamba memohon kepadamu dengan kekuasaanmu yang menguasai makhlukmu, dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. Wahai Tuhan yang maha penolong, tolonglah aku. Itulah doa dari pedagang tadi. Dia berdoa meminta kepada Allah dengan menyebut kebesaran Allah. Dia menyebut cahaya-cahaya yang dimiliki oleh Allah yang meliputi arsy-Nya yang mulia. Setelah dia berdoa, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki berpakaian hijau, bercahaya dan mengendarai seekor kuda berwarna abu-abu. Dia membawa sebuah pedang. Melihat ada seorang laki-laki datang, perampok tadi mencoba untuk melawan si pemuda yang berkuda tadi. Namun, laki-laki yang berkuda tadi menendang perampok, kemudian sampai dia terhempas, terjatuh, dan kemudian laki-laki itu pun dibunuh oleh si penunggang kuda. Melihat kejadian itu, pedagang yang setelah berdoa tadi bertanya kepada si penunggang kuda, "Wahai Tuan, siapakah engkau?" Kata pedagang tadi. Kemudian laki-laki berkuda ini menjawab, "Ketahuilah bahwa saya adalah malaikat yang turun dari langit ketiga atas utusan Allah. Jadi ketika kamu berdoa untuk yang pertama kalinya,
pintu-pintu langit itu bergemincing. Ya, jadi ada suara gemerincing dari pintu-pintu langit, sehingga para malaikat itu bertanya-tanya, apa ini? Apa yang terjadi? Kata para malaikat. Kemudian datanglah doa dia yang kedua. Ya, setelah dia berdoa yang untuk kedua kalinya, pintu-pintu langit itu terbuka. Pintu langit terbuka dan nampaklah cahaya yang sangat terang benderang. Kemudian saat laki-laki atau pedagang tadi itu berdoa untuk yang ketiga kalinya, datanglah malaikat Jibril menyeru kepada malaikat-malaikat yang ada di sana. Wahai para malaikat, siapa di antara kalian yang mau menolong hamba ini? Kemudian aku memohon kepada Allah untuk dapat menjalankan tugas ini, kata malaikat tadi. Dan hadirlah si malaikat untuk menolong si pedagang tadi. Ya. Kemudian malaikat berkata, wahai hamba Allah, ketahuilah barang siapa yang berdoa dengan doa yang kau baca tadi, ketika dalam kesedihan, kesusahan, dan dalam penderitaan, maka Allah akan melepaskannya dari kesedihan dan akan menolongmu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi salah satu kisah tentang keajaiban sholat seorang pedagang yang dengan sholatnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan yang sangat luar biasa kepadanya. Ya, jadi pertanyaannya, apa rahasia dari sholat si pedagang tadi? Ya, jadi sholatnya si pedagang tadi mampu mendatangkan malaikat khusus yang menunggang kuda berwarna abu-abu. Kemudian malaikat ini membantu si pedagang untuk menyelesaikan urusannya dengan si perampok itu tadi. Ya, jadi salah satu rahasia dari sholat si pedagang, kata para ulama, adalah melakukan ibadah sholat dengan ihsan. Ya, jadi rahasianya adalah ihsan. Seperti yang dikatakan Nabi tentang bab ihsan, ketika engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu di sini. Ya, jadi Nabi mengajarkan kepada kita tentang sholat yang terkoneksi langsung dengan Allah, terkoneksi dalam yakin dan dengan iman, sampai seolah-olah kita melihat Allah. Artinya, ketika kita bisa sholat, seolah-olah kita melihat Allah, lalu dengan kondisi tersebut, kita meminta pertolongan Allah dengan penuh keyakinan, itulah sholat yang mendatangkan pertolongan Allah. Atau kalau kita nggak bisa membayangkan bahwa kita melihat Allah, karena itu memang sulit, maka yakinlah Allah melihat kita, dan itu pasti. Artinya bahwa Allah itu pasti mendengar kita dan melihat kita, dan sedang menunggu apa yang kita butuhkan. Maka orang yang bisa melakukan sholat dalam keadaan benar-benar seperti sedang bertemu dengan Allah, lalu dia meminta pertolongan Allah seperti pedagang tadi, maka sholatnya itulah yang disebut di dalam Al-Quran yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Sholat yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Ya, jadi semakin sering kita melakukan sholat dengan ihsan, benar-benar seperti bertemu dengan Allah. Kalau kita nggak bisa ngerasain bagaimana caranya menghayati kita melihat Allah, maka yakinlah Allah yang melihat kita. Dan kalau kita bisa menjalankan ini dalam sholat 5 waktu, dan dalam sholat-sholat sunnah yang lainnya, terutama sholat tahajud, maka insya Allah sholat kita sudah menjadi jalan keajaiban dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum perbaikan diri dengan memperbaiki ibadah kita. Dan hal utama yang harus diprioritaskan untuk diperbaiki pada bulan Ramadan adalah sholat. Sebagaimana Allah juga akan menanyakan pertama kali di akhirat. Karena itu selain menjalankan kewajiban berpuasa, kita harus lebih dulu memperhatikan kewajiban yang lebih besar, yaitu sholat. Jadi akan sangat rugi jika seseorang melakukan
kewajiban puasa, tetapi lalai dari kewajiban sholatnya. Dalam sebuah hadis, sungguh amalan yang pertama kali dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, beruntung dan selamatlah dia. Namun jika rusak, maka rugi dan celakalah dia. Hadis riwayat Tirmizi nomor 413. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan tadi merupakan nasihat untuk diri saya pribadi. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.